Hai hai, kali ini kita akan berkunjung ke kota Gudeg, Yogyakarta. Kita akan melihat gereja Santo Fransiskus Xaverius yang merupakan gereja tertua di Yogyakarta. Gereja ini dibangun pada masa kependudukan kolonial Belanda sekitar tahun 1800-an. Gereja dibangun oleh Pater Y.B. Paling setelah mendirikan pastoran di Yogyakarta. Penamaan gereja berdasarkan sejarah pembaptisan pertama kali yang dilakukan pada 3 Desember tahun 1812 yang merupakan hari raya Santo Fransiskus Xaverius. Namun gereja ini memiliki dua nama lain, yakni Gereja Kidologi dan Gereja Londo. Disebut Gereja Kidologi karena letaknya berada di sisi utara kawasan bekas pemukiman Belanda Loji. Sementara, sebutan Gereja Londo sering diucapkan oleh keluarga pribumi yang melihat awal berdirinya gereja lebih didominasi oleh umat Kristen warga Belanda. Gereja Santo Fransiskus Xaverius menjadi tempat awalnya pembaptisan di kawasan ini yang dilakukan terhadap 500 lebih orang oleh Pater Y.B. Paling. Dari sini pula, mulai berkembangnya ide dan gagasan umat Katolik. Salah satunya ialah menjadi cikal bakal berdirinya Yayasan Canisius yang kita kenal dengan penerbitan buku-buku terbaik. Gereja Santo Fransiskus telah mengalami renovasi sebanyak 3 kali akibat gempa. Meski demikian, bangunan utama tetap utuh dan tetap terjaga kekhasannya. Gereja ini berada di dalam naungan Kuskupan Agung Semarang. Ada sebuah peristiwa iman yang terjadi pada tanggal 15 April 2012 di gereja ini. Saat itu yang memimpin perayaan Ekaristi adalah Romo Suparman PR, salah satu pastor di gereja Kidologi. Seorang prodiakon tengah menerimakan komuni pada seorang umat remaja. Pada saat mau disantap, tiba-tiba hosti tersebut jatuh karena tidak ketemu, lalu umat tersebut diberi hosti lagi. Usai misa berakhir, prodiakon mencari hosti yang hilang dan akhirnya ditemukan di tempat tak jauh dari lokasi pembagian komuni tadi. Ditemukan dalam berupa gumpalan darah sebesar hosti. Gumpalan darah itu kemudian dilap dengan purifikatorium atau kain putih yang biasa dipakai Romo untuk membersihkan piala dan kemudian kain itu dibersihkan dengan air suci. Prodiakon itu lalu berinisiatif mengajak anak remaja dan ibunya serta beberapa umat lainnya untuk berdoa mohon ampun atas kelalaian tersebut. Purifikatorium itu kemudian dimasukkan ke dalam pisis atau kotak kecil untuk menyimpan hosti, dan pisis itu diletakkan di kapel pastoran. Pukul 24, bersama Romo Vikep, Saryanto PR, Romo Suparman PR, melihat kembali pisis berisi hosti berdarah tersebut. Yang bekas darah dibersihkan dan masih terasa basah, sementara bercak darahnya sudah mulai pudar. Namun di bagian yang sudah kering, ada bekas darah warna merah kecoklatan dan baunya wangi. Purifikatorium itu kembali disimpan di kapel adorasi. Monsinyur Yohanes Pujo Sumarto PR menegaskan bahwa peristiwa ini semakin menguatkan perlunya umat Katolik menaruh hormat kepada Ekaristi dan Hosti. Terima kasih telah menonton. God bless.